Kini kita beralih ke segmen Jabar Juara Lahir Batin. Kali ini kita akan membahas topik seputar tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bandung. Untuk membahasnya, kita akan bergabung via Zoom bersama Ketua KPU Kabupaten Bandung, Bapak Agus Baroya, SPMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Tegar. Pak Agus, kumaha damang, Pak? Alhamdulillah, sehat, salam sulna. Alhamdulillah. Ini Bapak harus sehat karena semakin dekat hari pemilihan, artinya Bapak dan tim ini semakin sibuk menguruskan semuanya untuk memastikan bahwasanya tahapan pemilu berjalan dengan lancar. Pak, masyarakat pun ingin tahu, Pak, sebelum pencoblosan, hari ini sudah masuk ke tahapan apa nih Pak yang diurus oleh pihak KPU? Ya, terima kasih. Perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung bahwa hari-hari ini tahapan pemilu itu sedang dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPD Kabupaten. Jadi sampai dengan nanti tanggal 6 sampai tanggal 11 Agustus ini masih dalam proses pencermatan rancangan daftar calon sementara. Kemudian nanti tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal 18 Agustus itu proses penyusunan dan penetapan DCS, dan nanti masyarakat akan mulai mengetahui kita akan mengumumkan daftar calon sementara itu tanggal 19 sampai tanggal 23 Agustus, Kang Tegar. Oke, hingga saat ini apakah bisa disimpulkan Pak bahwasannya KPU masih melakukan proses seleksi administrasi? Iya. Betul, jadi hari ini kita masih dalam proses verifikasi administrasi perbaikan, Kang Tegar. Nanti akan sampai tanggal 4, kemudian tanggal 6 kita akan melakukan pencermatan rancangan daftar calon sementara. Jadi prosesnya ini kita bersinergi dengan para LO dari partai politik. Sedemikian rupa tentu dinamika terjadi, dan nanti masyarakat insya Allah akan mulai mengetahui siapa calon-calon yang diusung oleh partai politik itu pada pengumuman daftar calon sementara tanggal 19 Agustus, Kang Tegar. Jadi sebetulnya foto-foto yang kita lihat di jalan di kota kabupaten manapun di Jawa Barat sebetulnya ini orang-orangnya belum pasti ya Pak, belum sah sebetulnya. Iya, betul sekali. Jadi itu pertama memang belum pasti karena KPU sendiri belum mengeluarkan daftar calon sementara. Nah, untuk sampai kita mengumumkan daftar calon sementara itu kan ada proses dari mulai pengajuan oleh partai politik, kemudian kita verifikasi administrasi, bahkan untuk beberapa dokumen kita melakukan verifikasi faktual, Kang Tegar. Misalnya terkait dengan keabsahan ijazah dan seterusnya. Jadi ini proses yang kita harus teliti, kita harus cermat. Tentu saja kita tidak ingin ada kekeliruan, kekurang cermatan, sehingga mungkin nanti ada yang dirugikan. Kita tidak ingin seperti itu. Sehingga kita betul-betul cermat, hati-hati, dan kita akan cermati juga day to day-nya, tahapan per tahapan, sehingga hak masyarakat nanti untuk mendapatkan informasi tentang daftar calon sementara tentu saja itu sudah melalui proses administrasi yang yang lama, dan moga-moga ini juga akan bisa membantu kelancaran pengetahuan masyarakat. Dan nanti setelah kita umumkan itu ada masa bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan masyarakat. Itu mulai tanggal
19 Agustus sampai dengan tanggal 28 Agustus itu masyarakat diberi kesempatan untuk memberi masukan dan tanggapan masyarakat atas daftar calon yang kita umumkan. Oke, tadi menarik Pak bahwasannya ada verifikasi faktual, salah satunya tentang ijazah. Sejauh ini nih Pak, temuan-temuan dari pihak KPU sendiri, permasalahan administrasi yang paling banyak, baik misalkan salah atau belum terpenuhi atau memang harus diverifikasi, biasanya bagian administrasi apa nih Pak yang banyak ditemukan? Iya, terima kasih Kang Tegar. Ini sederhana ya, misalnya terkait dengan legalisir. Ya, ada yang kita inginkan legalisir basah, tapi nyatanya ada legalisirnya harus kita verifikasi. Kemudian yang kedua, misal terkait dengan nama ejaan, Kang Tegar, misalnya tidak sesuai dengan KTP, ini kan harus kita verifikasi. Kemudian ada lagi kejadian misalnya antara ijazah dengan legalisiran itu ada perbedaan lembaga. Ini mungkin terkait dengan alih nama atau sekolah yang awalnya ada kemudian sudah berganti. Nah, ini juga hal-hal seperti ini kita harus cermat, kita harus verifikasi. Jadi kita hadir langsung ke lembaga yang memberikan legalisir itu untuk kita pastikan apakah nama ini betul-betul lulusan ini dengan dokumen yang kita pegang. Nah, ini menjadi satu komitmen kita untuk memastikan bahwa calon yang nanti kita keluarkan itu memang valid dari sisi administrasinya. Begitu kan, Tegar? Setidaknya tingkat pendidikannya SMA sederajat ya Pak ya? Koreksi bila saya salah. Betul, Kang Tegar. Jadi untuk syarat menjadi calon itu adalah minimal lulusan SLTA. Jadi kalau misalnya dia sudah mencantumkan gelar, maka kita hanya memverifikasi berhak enggak dia mencantumkan gelar, maka ijazah S1, S2-nya itu kita verifikasi dalam konteks untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan seseorang itu mencantumkan gelar. Tapi persoalan bahwa dia sudah clear dengan ijazah SLTA-nya, itu artinya dia sebenarnya sudah MS ya, sudah memenuhi syarat. Tapi kalau calon mencantumkan gelar, otomatis dia juga harus menyertakan ijazah yang terkait dengan gelar itu. Nah gitu. Pak, untuk verifikasi faktualnya, misalkan salah satu calon menyantumkan gelar sarjananya. Ketika verifikasi faktual, langsung ke kampusnya dan ke SMA-nya atau kampusnya saja sudah cukup gitu? Jadi tergantung objeknya. Jadi kalau misalnya kita memverifikasi ijazah SLTA, ya kita ke SMA-nya. Kalau misalnya kita memverifikasi ijazah S1 atau S2, kita ke kampusnya. Jadi langsung kepada lembaga yang di situ kita mengetahui lembaga mana yang mengeluarkan ijazah itu. Itu yang kita datangin. Oke, Pak, di beberapa kota kabupaten lain, ini ada juga nih Pak, calon yang ternyata namanya ada di lebih dari satu dapil, atau namanya ada lebih dari satu partai. Bagaimana di wilayah Bapak sendiri? Apakah ditemukan kasus serupa, Pak? Iya, ada 2 atau 3 nama barangkali ya yang kita sebut sebagai ganda. Dan itu sudah kita clearkan juga. Artinya terhadap calon yang ada di 2 daerah pemilihan itu memang harus kita pastikan dia memilih untuk yang dapil mana yang akan dipilih. Jadi proses ini sudah bagian juga dari yang kita lakukan untuk supaya kita memastikan bahwa seseorang itu sesuai dengan peraturan KPU itu seseorang itu hanya boleh dicalonkan oleh satu partai politik dan untuk satu daerah pemilihan. Gitu kan. Oke, selanjutnya nih Pak, yang menarik lagi adalah ketika misalkan ada temuan ijazahnya ternyata tidak terverifikasi atau artinya ini ada curiga kecenderungan ijazahnya palsu. Lalu KPU membuat keputusan, partai politik membutuhkan waktu berapa lama untuk mengganti nama tersebut atau nama yang ijazahnya dianggap palsu ini melakukan verifikasi atau melakukan klarifikasi kepada pihak KPU.
Iya, jadi betul sekali, Kang Tegar. Jadi pada prinsipnya, pada saat atau pada masa KPU melakukan pencermatan secara administratif, itu kita selalu berkomunikasi dengan pihak partai. Jadi ini menunjukkan bahwa kerja-kerja KPU itu sebetulnya bukan berarti kemudian tidak bisa dimonitor, tidak bisa diakses, tetapi kita sampaikan progres terkait dengan pencermatan, terkait dengan verifikasi administrasi itu kita sampaikan sedemikian rupa sehingga memang sesuai dengan jadwal. Nanti kita sampaikan bahwa ketika kita menyampaikan dalam tanda kutip rapot kepada partai tentang verifikasi administrasi, itu partai sudah kita guidance apa yang harus dilakukan, apa yang bisa diperbaiki, siapa yang perlu perlu diperbaiki. Jadi kita sampaikan kepada partai itu by name, by calon. Dan setiap orang itu, terutama kalau ada yang potensi TMS ya, kalau sudah MS biasanya partai aman-aman saja. Tapi bagi yang calon yang punya potensi tidak memenuhi syarat, itu kita betul-betul kasih poinnya. Si A apa masalahnya, si B apa masalahnya. Dan kita sampaikan, ada waktu sekian hari bagi partai politik untuk melakukan perbaikan. Jauh sebelum masuk pada proses hari ini, Kang Tegar, KPU Kabupaten Bandung sudah mengadakan rakor dengan partai politik keseluruhan jadwal pencalonan A sampai Z, dari mulai misalnya tadi pengumuman pengajuan bakal calon yaitu tanggal 24 April sampai nanti tanggal 4 November akan ada pengumuman DCT. Kita sudah guidance kepada partai ini tahap-tahapnya, tahap ini sekian hari, tahap ini sekian hari. Jadi partai itu jadwal sekian bulan dari mulai April sampai November itu sudah di breakdown dan kita sudah beritahu kepada mereka, ini nanti tahapnya begini, ini nanti tahapnya begini. Insya Allah ini akan membantu partai politik selalu pada posisi standby. Ketika KPU memberikan guidance ini, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan alhamdulillah secara umum sampai hari ini komunikasi yang intens antara KPU dengan peserta, kemudian dengan Bawaslu itu sangat membantu kelancaran tahapan-tahapan di pencalonan yang alhamdulillah berjalan dengan baik ya sampai hari ini. Oke, artinya sudah ada kesepakatan antara KPU, partai politik dan Bawaslu terkait dengan waktu-waktu ini ya Pak ya. Semuanya dilakukan secara terbuka dan semua pun dilaksanakan dengan disiplin. Artinya tenggat waktunya sudah ada jelas sehingga semuanya memiliki cara masing-masing untuk memastikan tidak ada yang telat gitu ya Pak. Pak, maaf. Iya, bahkan begini Pak Tegar, saya tambahkan sedikit ya. Kita membuat semacam banner ya. Banner itu kita ambil time schedule-nya itu dari PKPU, dan banner itu kita sebarkan ke bukan hanya partai politik. Jadi kita sampaikan ke peserta, kita sampaikan kepada lembaga-lembaga lain. Banner itu berisi program dan jadwal pencalonan karena ini merupakan core-nya KPU ya. Jadi kita ingin terbuka masyarakat terutama melalui lembaga-lembaga, kita sebarkan banner sebanyak-banyaknya sehingga mereka bisa memantau tanggal ini sedang apa nih prosesnya. Nah, itu yang barangkali membantu komunikasi mungkin kepada media ya. Kita sebarkan banner day to day-nya pencalonan itu bukan hanya diketahui oleh partai politik, tapi juga ke dinas-dinas terkait dengan Polres, Kejaksaan, dengan MUI, dengan Kemenag, dengan Pemda, media, PWI, JTI, kita kantor-kantornya kita sebarkan ini model banner seperti itu. Sehingga mereka tidak harus membuka buku, Kang Tegar, kita repot membuka PKPU, kita sudah buatkan benar, kita titipkan untuk dipasang di tiap-tiap instansi. Oke, gitu. Terakhir saja Pak, maaf karena waktu kita sangatlah terbatas. Terakhir saja, saya minta Bapak untuk mengajak masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung khususnya dan juga umumnya di masyarakat di Jawa Barat untuk berpartisipasi dalam proses pemilu ini Pak. Ya, baik, terima kasih Kang Tegar khususnya dan TVRI Jawa Barat. Ini kesempatan yang luar biasa, kami diberikan kesempatan untuk bisa live. Tentu saya selaku Ketua KPU Kabupaten Bandung, bukan hanya pada persoalan pencalonan, kami mengajak seluruh warga masyarakat untuk terus mencermati, mengikuti perkembangan dan tahapan pemilu.
sehingga memang keterlibatan masyarakat bukan hanya pada saat pencoblosan, tapi termasuk mencermati daftar dulu ada daftar pemilih, sekarang mencermati tentang daftar calon sementara, sehingga ada partisipasi untuk mengoreksi atau memberikan kritik, saran dan masukan, sehingga calon yang nanti menjadi ajuan dari partai itu betul-betul bisa memenuhi keinginan masyarakat. Terima kasih sekali lagi. Semoga masyarakat Kabupaten Bandung bisa berpartisipasi aktif sehingga kualitas demokrasi di Kabupaten Bandung juga lebih baik. Baik, terima kasih Pak Agus Baroya atas waktunya dan juga atas ilmu penyampaian sejauh mana KPU sekarang sudah bekerja. Sukses terus Pak, sehat-sehat terus Bapak dengan teman-teman. Kami menunggu terus proses-proses selanjutnya. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.